Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan tips mengatur keuangan untuk anak kos. Tentunya tips ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya sendiri dan semoga tips ini bermanfaat untuk kamu juga ya. Nah, tips yang pertama adalah menabung. Menabung mungkin untuk anak kos masih agak-agak sulit ya, karena kalau misalnya kita tinggal sama orang tua dan tiap hari dikasih uang jajan, terus itu nanti bisa kita sisihin separuhnya untuk kita tabung. Namun kalau misalnya jadi anak kos nih, pasti uang dari orang tua dikasih per bulan atau per minggunya gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita menabung. Nah, menabung ini bisa aja kita lakukan melalui bank, bisa menggunakan rekening yang berbeda dengan rekening yang biasa kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita memiliki dua rekening berbeda, kita bisa nih menjadikan satu rekening kita yang khusus untuk menabung saja. Dan yang kedua mungkin bisa kita menggunakan celengan konvensional seperti celengan yang bambu, celengan ayam, celengan nanas yang bisa kita beli di pasar dengan harga murah. Nantinya setiap harinya mungkin kita punya target untuk menabung minimal 2.000 atau 3.000 atau 5.000. Nah, tips yang kedua adalah menjatah uang per hari. Kalau biasanya aku punya target untuk menghabiskan uang dalam satu hari itu tidak lebih dari 30.000. Jadi estimasi pengeluaran untuk sekali makan pagi, makan siang, dan makan malam adalah masing-masing 10.000. Jadi kalau misalnya kurang dari 10.000, uangnya bisa ditabung atau mungkin kita beli jajan yang lain kayak misalnya es untuk nyegerin diri gitu. Menjatah uang per hari ini bisa juga kita alokasikan untuk membeli bahan makanan yang seperti sayur, jadi kita bisa memasak sendiri. Atau kalau misalnya teman-teman biasanya tiap bulannya nih beli beras, nah masak beras aja gitu kan, baru nanti untuk lauknya bisa beli atau masak gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah menghemat pemakaian kuota internet. Jelas banget pasti teman-teman dan aku sendiri sering banget ngehabisin paket kuota internet yang jatah untuk sebulan malah habis dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu atau mungkin bisa kadang 1 minggu karena seringnya kita memakai kuota internet ini, apalagi kadang kalau misalnya udah scroll media sosial pasti kita nggak sadar bahwa kita menggunakan internet itu ya kadang berlebihan. Nah, cara untuk menghemat pemakaian kuota internet ini adalah kita memberikan limit penggunaan kuota internet setiap harinya tuh berapa. Kalau misalnya aku tuh biasanya 1 giga. Jadi kalau misalnya udah 1 giga tuh ya mau nggak mau aku harus menonaktifkan data selulerku gitu. Tapi biasanya sih kurang dari 1 giga karena aku sudah mulai kayak menghapus aplikasi media sosial karena penyimpanan internal penuh sih sebenarnya. Tapi itu akan terus aku usahakan supaya aku tidak boros di kuota internet sendiri, karena kuota internet ini memang cukup mahal ya, apalagi beberapa provider yang sudah cukup terkenal itu kadang kuota internetnya semakin hari semakin naik aja nih. Aku yang awalnya 20 giga dengan harga 50.000 sekarang udah naik jadi 51.000, dan itu jadi membuat bingung gitu ketika beli pulsa. Otomatis mau nggak mau harus beli pulsa yang 55.000, dan kadang kalau misalnya tiba-tiba paket kuota internetnya habis, tiba-tiba pulsanya bisa aja kesedot sisa pulsa yang 4.000 tadi. Nah, makanya itu di sini perlu sekali pengecekan berkala kuota internet kita supaya pulsa yang 4.000 tadi, sisa tadi itu bisa kita pakai untuk pembelian kuota di selanjutnya. Oke, tips yang keempat adalah kurangi kegiatan yang tidak penting. Kegiatan yang tidak penting ini seperti nongki-nongki di kafe, kumpul-kumpul sama temen di kafe, dan kegiatan-kegiatan yang membuat kita harus mengeluarkan uang banyak gitu. Kalau misalnya kita mau ngerjain tugas nih, dan teman kita ngajaknya ngerjain tugas di kafe ini yuk, kita bisa banget nolak, karena ngerjain tugas kan nggak mesti di kafe, bisa ngerjain tugas di kamar kos, bisa ngerjain tugas di kos temen gitu, yang tentunya tidak mengeluarkan budget untuk makan ataupun jalan gitu menuju kafenya, misalnya kita naik Gojek gitu. Jadi kurang-kurangi kegiatan yang tidak penting.
Kemudian tips yang terakhir, yakni tips yang kelima adalah mencatat setiap pengeluaran yang ada. Nah, untuk aku pribadi, aku dulu itu ketika belum tahu ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran, biasanya aku catatnya manual di buku khusus gitu. Namun sekarang karena udah ada aplikasi untuk catat-catat keuangan kita, aku pakai salah satu aplikasi yakni Buku Kas. Itu jelas sangat membantu. Tiap bulannya gitu aku rekap pengeluaran aku dan aku simpen catatannya gitu. Jadi setiap sebulan sekali aku ganti catatan baru. Jadi nanti aku punya catatan per bulan, catatan pengeluaran per bulannya gitu. Nah, ini dia aplikasi Buku Kas yang warna kuning ya. Jadi biasanya aku catat pengeluaranku sehari-harinya itu di aplikasi Buku Kas. Ini adalah pengeluaran aku dalam bulan Desember ini. Jadi aku catat deh seperti ini. Kemarin itu aku input berapa uang kertas aku dan uang logam aku. Jadi pengeluarannya itu berdasarkan uang cash yang ada di tangan aku, bukan uang yang ada di rekening aku. Jadi tiap kali nantinya aku tarik uang, aku biasanya bakalan nambahin ke sini. Jadi sebagai pemasukan aku gitu. Jadi caranya itu tambah transaksi. Terus kita klik pemasukan. Nah, misalnya aku ngambil uang 100.000 dari ATM. Terus kita pilih kategorinya. Kemarin aku udah bikin kategori uang tunai. Kalau misalnya mau tambahin kategori, tinggal klik ini. Kita tinggal tambahin kategori lain. Nah, karena tadi kita ambil uang dari ATM, maka dia masuk ke kategori uang tunai. Kemudian kita tulis deh uang kertas. Ini opsional ya, boleh diisi, boleh enggak, boleh diisi apa aja. Udah deh, terus kita simpan transaksi. Nah, kalau untuk pengeluarannya sendiri, sama aja kok. Dia udah ada, kita pilih dulu opsi pengeluaran. Kemudian misalnya kita pengeluaran 20.000. Misalnya untuk makanan dan minuman. Makan siang dan makan malam. Simpan transaksi. Oh iya, kita juga bisa mencatat utang piutang kita nih di sini. Kita tambah utang piutang. Kalau kita memberi, berarti kita meminjamkan uang ke orang misalnya 5.000. Ketik nama pelanggan. Boleh teman kamu misalnya Nana. Atau kita bisa juga pilih dari buku kontak kita sendiri. Misalnya nih, terus catat keterangan beli cilok. Terus kita simpan aja deh transaksi kita. Nah, kamu juga bisa loh ngingetin teman kamu untuk segera bayar utangnya tadi. Tinggal ingatkan aja lewat WA atau lewat SMS. Kita lewat WA aja. So, kita kirim pengingat. WA. Ini dia. Terus kita kirim aja. Terus nanti kalau misalnya mau ngeprint laporannya, bisa klik tombol ini. Ya, bisa kita pilih PDF atau Excel. Terus unduh deh. Nah, segitu saja tips dari aku. Semoga tipsnya bermanfaat juga bagi kamu dan semangat terus untuk menghemat pengeluaran. Bye-bye.